وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم علمنا بالقرآن وانفعنا به يا رب العالمين. Ayat ke-9, 10 dan 11 untuk pagi hari ini insyaallah ta'ala. Setelah sebelumnya di pengajian-pengajian sebelumnya, 3 pertemuan sebelum ini, kita telah membahas ayat pertama surat Al-Isra, yaitu tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian ayat ke-2 sampai ayat ke-8 takhusus spesialis membahas Yahudi dan beberapa dari sejarah mereka dan beberapa pelajaran hikmah yang luar biasa dari beberapa petik dari kisah perjalanan mereka. Maka ayat ke-9 temanya itu baru. 9 sampai 11 itu tema sendiri ada. Kemudian nanti 12 beda lagi temanya. 9 sampai 11 temanya berkaitan dengan Al-Qur'an. Fungsi Al-Quran, apa sih yang dikabarkan oleh Al-Quran. Dan kemudian ayat ke-11 berkaitan dengan tabiat manusia yang Allah cetak, ketergesaan pada dirinya, yang mana ketergesaan itu menyebabkan manusia itu hancur. Jika saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merahmati, maka sudah pasti hancur manusia ini dengan ketergesaan, hancur lebih cepat gitu daripada normalnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita atau manusia kesempatan untuk meralat keputusan mereka. Kita mulai dari ayat ke-9. Qala Allah Ta'ala, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Lengkapnya ayat 10. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Ayat berikutnya, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajula. Dari ayat 9. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memiliki fungsi dan memiliki isi tentu saja. Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an memberi petunjuk lillati, yaitu lit tariqatil lati gitu. Lillati kan artinya untuk apa yang, maksudnya untuk menunjukkan ke jalan yang, ya,
jalan yang, jadi lillati yaitu lit tariqatil lati. Jadi Al-Qur'an memberikan petunjuk menuju jalan yang mana hiya, jalan tersebut aqwam. Aqwam yaitu yang paling lurus. Aqwam di sini artinya yang paling lurus. Jadi lil allati hiya aqwam yaitu yang paling lurus. Kalau misalnya di kitab-kitab lain mungkin ada pembubuhan jalan, cara, metode, solusi. Tetapi solusi dari kitab selain Al-Quran itu bukan solusi yang aqwam. Melainkan Al-Quran itu selalu merupakan di dalamnya jalan yang paling lurus, maksudnya yang paling benar, menengah. Makanya Al-Quran disebut sebagai syifa, yaitu penyembuh. Kalau obat belum tentu menyembuhkan. Tapi kalau syifa maksudnya ada dawa, ada syifa. Dawa itu obat, syifa itu penyembuh. Bedanya kalau obat itu kan belum tentu sembuh. Ya. Kadang-kadang obat itu malah salah digunakan. Tapi kalau penyembuh itu memang menyembuhkan dengan izin Allah. Ya. Nah, Al-Quran menunjukkan ke jalan yang paling benar, paling lurus. Alhamdulillah. Di tiap lembarannya ini sebenarnya semua isinya solusi. Al-Quran itu isinya semua solusi. Cuma memang kitanya aja yang jahil. Ya, seandainya kalau kita berilmu tentang tafsir Al-Quran, pemaknaannya, maka solusi itu selalu ditemukan di halaman manapun. Ya. Bahkan kalau kita acak kayak gini aja, kita punya problematika kehidupan, kita acak, kemudian kita baca tafsirnya mendalam, punya ilmunya, ketemu jawabannya. Ya. Jawabannya mungkin global di sini. Tapi itulah indahnya Al-Quran, global di Al-Quran, kemudian tinggal kita refleksikan. Oh, ternyata gini bener Quran. Ya. Cuma kitanya aja yang jarang untuk mendalami Al-Quran ini. Jadi Al-Quran jelas Allah Ta'ala tegaskan dengan lafal inna, sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Baik. Itu satu, memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Satu. Dua, yubashir, memberi kabar gembira. Jadi yahdi dan yubashir. Yahdi itu berarti memberikan metode, yubashir memberikan cerita atau menjabarkan akibat kalau kamu ikut metode ini, kamu bakal dapat ini. Nah, kalau kamu nggak ikutan ini, nggak ada ikutan metode ini, kamu bakal dapat konsekuensi juga. Makanya di sini selainnya ada yubashirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat dan lahum ajrun kabira. Setelahnya ayat 10 sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alim. Ya, Al-Quran berisikan metode dan cerita balasan bagi orang-orang yang ikut atau yang enggak. Ya, sebenarnya memang intinya itu. Ya, intinya itu. Memberi hidayah di sini untuk orang-orang yang lagi hidup di dunia. Nanti yubashir memberikan kabar gembira tentang hal-hal yang akan didapat setelah dunia. Ya. Wa yubashiru al-mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat. Sedangkan orang-orang beriman itu pasti beramal soleh. Jadi tidak cukup dengan mukminin saja. Semua akan mengklaim itu. Tercermin keimanannya dari ya'maluna shalihat. Disebutkan sini dengan jama' as-shalihat. Bukan ya'maluna sholih, tapi ya'maluna shalihat. Karena membutuhkan istiqomah.
bukan bolong-bolong kadang-kadang aja, pas lagi mood aja, enggak. Muslim itu enggak mengenal kosakata pas lagi mood saja untuk masalah ibadah kepada Allah, untuk masa surga pas lagi mood aja saya pengen ke surga, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, ini al-mu'minin, iman. Tsumma kemudian dia tidak hanya sekedar ngomong, tapi istaqamu, mereka istiqomah. Istiqomah di sini kata mufassirin itu istiqomah dalam beramal. Ya'maluna sholihat. Ya. Jadi memang harus beramal. Karena amal itulah yang akan diganjari, bukan sekadar percaya doang. Kalau percaya doang, orang kafir pun ada yang percaya tentang Allah, tapi mereka pun amalannya enggak ada, atau kalaupun mereka beramal, mereka tidak diterima karena mereka tidak terlegalisir dengan syahadat. Ya kan? Yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Apa sih yang didapat? Anna lahum ajran kabira. Bahwasanya buat mereka ada ajr, ganjaran, pahala kabira, pahala yang besar. Ya. Jadi ini ayat 9 ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya jilid 13, lamma zakara al-mi'raja zakara ma qada ila bani Israil wa kana dhalika dilalatan ala nubuwwati Muhammadin thumma bayyana anna al-kitab alladhi anzalahu Allah alaihi sababul ihtida. Kata Imam Qurtubi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah al-mi'raj di ayat pertama, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyinggung masalah apa yang telah dia gariskan, tentukan kepada Bani Israel di masa lalu. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kemudian menyebutkan sejarahnya Yahudi. Ya, yang itu ya melalui surat Al-Isra ini awal-awal. Yang itu sebenarnya membuat orang Yahudi juga tahu, makin tahu ini Nabi, ini tahu dari mana sejarah kami. Sementara orang-orang Arab tuh bodoh mereka, maksudnya nggak ngerti baca. Di Taurat mereka nggak bisa baca, dikasih Taurat juga nggak bisa baca kebanyakan orang-orang. Tapi ini Muhammad nggak bisa baca. Maka kata Imam Qurtubi, "Kana dzalika dilalatan ala nubuwwati Muhammad." Itulah salah satu yang menunjukkan atas benarnya kenabian Nabi Muhammad. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi tahu tentang masa lalu Yahudi dan tepat dengan apa yang dikatakan dalam Taurat. Apa kan yang di Taurat ini? Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi wa la ta'lunna 'uluwan marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah tetapkan dalam kitab yang diberikan kepada orang Yahudi kepada Musa alaihissalam akan terjadi 2 kali pengerusakan oleh kalian orang Yahudi, ya, dan kalian akan meninggi nanti 2 kali. Ya, itu terjadi. Dan ketika di dakwahnya Nabi SAW, Nabi sudah diutus, Nabi kabarkan hal kayak gini, ya orang Yahudi itu semakin tahu bahwa saya ini Nabi ini. Gimana dia bisa tahu? Dari mana dia bisa tahu? Sementara orang-orang Arab sendiri mereka nggak tahu sejarahnya Yahudi. Tapi ini Muhammad yang ditinggal di Mekah, anak yatim, tahu tentang hal ini. Ini nggak ada yang ngasih tahu kecuali pasti Allah yang ngasih tahu. Tapi ya orang Yahudi seperti itu. Nah, sekiranya pun orang Yahudi tahu atau siapapun tahu Muhammad ini nabi nih, benar nih orang nih, bukan orang biasa, nabi. Sekiranya pun begitu, tetap ada kewajiban kalau kita mengimani Muhammad, ada kewajiban mengimani Al-Qur'an. Makanya deretannya Al-Isra dan Mi'raj, antum percaya enggak? Percaya. Ya. Maksudnya jujur, oke. Kalau gitu Nabi SAW menyebutkan tentang cerita tentang orang Yahudi masa lalunya, percaya enggak? Percaya, enggak mungkin ini kalau enggak dari Allah. Oke. Sekarang Al-Quran itu adalah petunjuk yang terbenar, percaya enggak? Oh ini berat, karena kita udah punya Taurat. Masalahnya kok Nabi Musa kan udah enggak hidup, kita udah enggak punya Nabi lagi sekarang.
Ya, jadi ada potensi, wah ini ada nabi nih Muhammad. Tapi kok kitab kita masih punya. Ya. Makanya kadang mereka itu sombong dengan mempunyai kitab atau Taurat, mereka enggak bakal mau ke Al-Qur'an. Mereka berkata wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata kalbu orang Yahudi, kalbu kami itu udah gulf, tertutup. Maksudnya tertutup apa? Tertutup akan ilmu lain. Kami sudah kepenuhan akan ilmu dalam Taurat, jadi nggak butuh dengan kitab lain. Ya. Juga mereka mengatakan nu'minu bima unzila ilaina. Ya. Dan wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka berkata kami beriman kepada apa yang turun kepada kami Taurat. Sedangkan mereka ini orang Yahudi yakfuruna bima wara'ah, kufur terhadap apa yang di belakang Taurat, yaitu setelah Taurat, yaitu Al-Qur'an. Nah, di sini ayo coba, berani enggak mengatakan Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam? Nah, susah. Tapi di sini Allah Taala beritahu kronologinya di sini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan di sini tentang tabsyir mukminin, oh itu banyak dalam Al-Qur'an. Tapi coba kita buka surat Az-Zumar akhir-akhir, halaman 466. Di sini di surat Az-Zumar ada ancaman untuk orang kafir, ada ancaman untuk orang beriman. Ayat 73 di sini. Ayat 73. Ya, itu surat Az-Zumar ya. Baik. Ayat 73. Di surat Az-Zumar ayat 73 qala Allah Ta'ala وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Pak Firman sering dengar ayat ini? Iya. Masya Allah. Sering bagus ayat ini. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Siqa diantar, digiring. Ya, karena saik itu driver. Saik. Siqa dikemudikan, disetirkan. Jadi digiring oleh malaikat. Siapa yang digiring? Diantar alladzina taqaw rabbahum. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mukminin. Diantar ke al-jannah. Dan diantarnya ini zumara, secara berjamaah. Jamaah mukarramah, secara berjamaah. Jadi enggak diantar sendiri satu orang satu malaikat, enggak. Diantar. Hah? Berbondong-bondong ya, jadi enak kayak gitu kok. Kayak misalnya kita menuju ke tempat yang sama-sama kita cintai bareng-bareng tuh rasanya tuh oh yo gitu kan. Subhanallah. Ya semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita penghuni surga. Allahumma amin. Ya. Rasanya kangen jadinya. Dengannya siqa diantar oleh malaikat. Ya, karena mereka bertakwa, karena mereka beramal. Tapi memang kita harap-harap cemas ya. Maksudnya kita nggak memastikan diri, cuma nggak tahu nanti gimana ya. Kemudian zumara dengan orang-orang yang seragam keimanannya dengan kita. Ya. Kayak ibarat kita itu kalau misalnya hari Ahad mau ke tempat rekreasi, ya. Kita bareng sama office mate kita misalnya, sama teman kantor gitu. Liburan. Itu aja rasanya itu udah seneng gitu loh. Padahal ada ikhtilat ada apa. Tapi seneng banget liatnya ya. Karena emang
Subhanallah, ketika hati itu terpaut ke sana, kemudian kita bareng-bareng sama-sama satu tujuan. Ya, apalagi kemudian ternyata kita ini bergerombol bersama dengan orang-orang yang kita dulu berjuang bersama, ya. Keluarga bersama gitu, ngaji bersama, ya Allah, itu makanya di surga nanti, sebenarnya di surat At-Tur kalau bisa kita lihat, itu orang-orang surga, orang-orang surgawi kan bercakap satu sama lain. Kamu kok bisa kesini? Kamu ngapain dulu? Nanya gitu. Saling ziarah, ngunjung. Aduh, itu udah ya tergambar di benak kita, itu sesederhana pikiran kita. Namun apa yang terjadi kelak itu jauh lebih indah daripada apa yang terbayangkan. Subhanallah. Hatta idza ja'uha, sampai kemudian ketika mereka ini orang-orang bertakwa, dan semoga itu adalah kita juga, datang kepada jannah. Wa futihat abwabuha, dan kemudian dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkata kepada mereka khazanah. Khazanah di sini artinya adalah penjaga. Jadi malaikat pun ada penjaganya. Itu malaikat. Malaikat itu jannah pun ada penjaganya, itu malaikat yang menjaga. Apa kata malaikat penjaganya? Salamun alaikum. Ya. Jadi malaikat itu ya, malaikat menjaga surga. Kalau misalnya kita masuk surga, itu malaikat menyalami kita. Salamun alaikum. Itu keselamatan atas kalian. Tibtum, kalian akan oke-oke aja. Kalian akan baik-baik saja di sini. Ya. Maksudnya bisa juga tibtum, maksudnya tobat qulubukum wa amalukum. Keselamatan atas kalian disebabkan antum itu tibtum. Baik kolbu kalian, amalan kalian juga baik. Untuk membaikkan kolbu itu, menjinakkan kolbu kita yang memang kadang setan bersarang di dalamnya, itu nggak mudah. Menghilangkan sebel dengan orang, dengki dengan sama muslim, itu nggak mudah. Nggak boleh kita merasa kholas karena ada orang bersih, insyaallah. Itu malah perasaan kayak gitu kotor itu. Ya tibtum fil hayatid dunya, kan udah enak, maksudnya hatinya tuh enak, amalan juga bagus, salatnya tuh enak, ya. Maka balasannya fadkhuluha khalidin, masuk surga. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang itu kenapa? Karena kolbunya bagus. Karena amalannya benar, tenang. Kalau kita amal yang benar kan emang tenang. Iya. Ngadepin orang, kalau kita nggak punya salah, lebih tenang. Tapi kalau kita punya salah, ngadepin orang isinya suuzon atau nggak enakan, karena kita punya salah. Kan nyati betul, kamu kok benar, orang benar itu tenang di mana? Karena nggak punya salah. Kalaupun itu udah salah, ya saya nggak salah. Fadol untuk menuduh, tapi saya nggak salah. Ya tenang-tenang aja kan? Itu. Ya nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ya bisa artinya ya mati dengan tenang, husnul khatimah. Atau memang asalnya orang ini tenang karena memang qalbu dan amalannya bagus. Allah bistu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang berarti kan seolah emang asalnya kita dari rumah Allah Subhanahu wa taala gitu. Balik yuk, pulang kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Alhamdulillah. Kan? Allah ajak, fadkhuli fi ibadi. Ayo, kamu masuk di tengah-tengah hamba-hambaku yang benar. Zumara, ya kan? Kelompok. Jadi nggak sendiri. Nggak ada orang masuk surga tuh sendiri itu. Kecuali yang paling terakhir, yang udah dihancurkan di neraka itu tapi masih ada keimanan, masuk dia surga. Sendiri udah paling terakhir. Ya enggak, moga-moga bukan kita lah. Ya. Nauzubillah, tetap masuk ke neraka tapi walaupun ke surga ujung-ujungnya. Iya, wadkhuli jannati. Masuklah ke jannah. Jadi kumpulkan dulu. Maka apa kata penghuni surga? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah benar janjinya.
menepati janjinya. Wa awrathanal arda, mewariskan kepada kita. Ard di sini maksudnya ardul jannah, tanah jannah, hamparan jannah. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Kita bisa tinggal duduk di jannah semau kita, karena luas, nggak kayak dunia ini, nggak kayak bumi ini. Fa ni'ma ajrul amilin, betapa indahnya ajar pahala untuk orang-orang beramal. Ya amal, tuh lihat di sini amal. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Ana ini kalau misalnya baca ayat 75 ini, memang ingat Pak Imam. Dan memang ana berharap beliau, semoga Allah berhidayah kepada kita dan juga beliau. Ini ayat ini sebenarnya kalau dibaca memang benar-benar pakai hati. Itu getar orang itu. Getar karena berharap, ini saya pengen kayak gini. Bahkan ketika yang membacakan adalah orang yang nggak tahu apa-apa tentang ayat ini, serasa pengen mendoakan juga. Mudah-mudahan kita dan beliau juga merasakan yang seperti ini. Ini indah. Engkau melihat malaikat hafina min haulil arsy. Di sini hafina min haulil arsy, yaitu melingkar. Yuhit, melingkar di sekitar arsy. Mereka bertasbih memuji Rabbnya. Wa qudiya bainahum bil haqq, diberikan keputusan kepada mereka dengan benar, ya, secara adil. Wa qila alhamdulillahirabbil alamin, ujung-ujungnya alhamdulillah. Orang beriman ujung-ujungnya akan berkata alhamdulillah. Ini kembali yang mukmin yang amal soleh tadi. Iya. Maksudnya mana? Minhum mana? Yang kemudian Enggak, bainahum di sini kembali ke semua orang. Semua makhluk. Ini kan endingnya dari ayat. Karena ayat ini kalau kita perhatikan ayat 71 dan 72 berkaitan dengan orang-orang kafir, ke malaikat. Iya. Jadi kan orang-orang kafir dulu nih, kayak gimana cerita ya? 71 nih, 72. Nah, baru 73 orang beriman. Nah, ayat 75 itu ending buat semuanya. Wa qudiya bainahum bil haqq. Baik orang kafir maupun orang beriman. Iya. Jadi hum di sini bukan hanya orang mukmin, tapi orang kafir juga, semuanya. Baik, alhamdulillah. Itu yang ayat ke-9. Coba kita lanjutkan ayat ke-10. Qala Allah Ta'ala Al-Isra. Tapi tafsirnya belum kita baca ya. Kita belum baca tafsirannya. Ayat 9. Inna hadzal Qur'anal munazzala 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadullu 'ala ahsanis subuli wa hiya sabilul Islam. Yukhbirul mu'minina billahi alladhina ya'maluna al-a'mala as-salihati bima yasurruhum wa huwa anna lahum thawaban 'aziman min Allah. Sesungguhnya Al-Qur'an al-munazzal 'ala Muhammad, yang diturunkan pada Muhammad, yadullu 'ala ahsanis subul, menunjukkan sebaik-baik jalan, wa hiya sabilul Islam, itulah jalan Islam. Wa yukhbirul mu'minina billah, mengabarkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Yang mana orang beriman ini? Ya'maluna al-a'mal as-salihat, beramal salihat. Yang dikabarkan adalah bima yasurruhum, apa yang menggembirakan hati mereka, itu yang dikabarkan buat mereka. Bahwa anna lahum thawaban 'aziman min Allah, mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Kita lanjut ke ayat 10. Qala Allah Ta'ala wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, orang-orang kafir, a'tadna lahum 'adzaban alima. A'tadna di sini artinya kami persiapkan. Jadi kalau ada lafal a'tadna dalam Al-Qur'an maksudnya kami mempersiapkan. Berarti kalau mempersiapkan dan ini dengan fi'il madhi udah dipersiapkan, berarti neraka sudah ada, itu dalil. Neraka sudah ada. A'tadna lahum 'adzaban alima.
Kami persiapkan buat mereka, lahum di sini hum kembali ke alladzina la yu'minuna bil akhirah. Ya Allah sebutkan di sini alladzina la yu'minun. Bukan alladzina la ya'malun. Kenapa? Karena kalau orang sudah tidak beriman pada akhirat, dia mau beramal apa enggak, tetap aja dia kafir. Ya enggak? Iya. Orang yang beriman pada akhirat, kalau dia tidak beramal, ya enggak ada hasil. Apa yang dihasilkan dari percocok tanamannya? Enggak ada, dia enggak beramal kok. Orang yang beriman tadi masih beriman pada akhirat, tetapi dia tidak dan dia beramal soleh banyak, maka itulah yang bermanfaat. Nah, sedangkan orang kalau misalnya akidahnya udah enggak ada, ya dia mau beramal, mau sesoleh apapun, mau seakhlak budi pekertinya, tetap aja. Tetap aja dia enggak bakal diterima. Makanya di sini Allah cukup menyebutkan la yu'minuna bil akhirah, enggak menyebutkan wala ya'maluna sholihan. Cukup la yu'minuna bil akhirah aja. Khalas. Jadi ini termasuk di dalamnya orang-orang yang memang baik budi pekertinya tapi enggak beriman kepada akhirat. Terus mencakup di sana. Tetap mereka itu mendapatkan atau dipersiapkan. Kalimat dipersiapkan menunjukkan seperti kesungguhannya benar-benar Allah Ta'ala memberikan azab nanti ke mereka. Ya, ibarat kita misalnya mempersiapkan untuk suatu perjalanan, padahal cuma mau misalnya ke Bondowoso atau ke Jawa. Persiapannya itu udah dari seminggu yang lalu. Itu berarti kan menunjukkan keseriusan. Lah ini gimana kok udah dipersiapkan sejak ratusan ribu tahun? Ini berarti kan benar-benar atau puluhan tahun aja lah. Itu benar-benar sampai apinya itu berubah warna-warnanya. Saking benar-benar nih siap-siap nih, gitu kan? Tapi nggak ada manusia yang siap. Sekalipun tidak siapnya manusia yang kafir, tetap mereka akan masuk juga. Terserah mau kamu siap atau enggak, masuk tetap sebagai konsekuensi dari ketidakberimanannya kalian. Na'udzubillah minan nar. Wa a'tadna lahum 'adzaban alima. Kami persiapkan buat mereka azab yang pedih. Nah, kalau misalnya kita kembali ke surat Az-Zumar, coba kita lihat lagi tadi. Kita tadabburi lagi surat Az-Zumar. Ini sebenarnya baru salah satu ayat yang menjabarkan tentang busyra dan wa'ad bil azab. Sebenarnya banyak Al-Quran penuh dengan ancaman-ancaman dan juga kabar gembira. Banyak. Tapi kita ambil di sini karena ya selain karena kita sering mendengarnya di musala ya begitu juga kita perlu juga penting juga ayat ini bagus. Ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nah, digiring juga nih siapa? Orang-orang kafir. Digiring kemana? Ke jahannam. Sendiri-sendiri enggak? Enggak. Sama juga. Bareng-bareng. Jemaat yang buruk rupanya. Sekarang gimana kalau misalnya kita digiring ke jurang ya, dan digiring nggak sendiri, tapi bareng-bareng, dan kemudian digiring bersama dengan orang yang juga membuat kita terjebak di situ. Kita suka nyalain, gara-gara kamu sini, gara-gara kamu saya jadi ikutan sini, saya jadi ini. Itulah keadaan orang-orang itu. Mereka tuh saling melaknat satu sama lain. Minta sama Allah, ya Allah ini orang yang dulu ngajarin saya kesesatan. Ya Allah, apa azab buat dia lebih dini ya Allah. Semua itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan ketika manusia itu dikumpulkan, mereka itu menjadi saling musuh satu sama lain. Ini bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang yang diajak ke maksiat. Ya. Dan mereka kufur terhadap ibadah kesyirikan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Baru disitu taubat mereka, tapi nggak bermanfaat semua. Ya, jadi bergerombol mereka ke neraka, naudzubillah. Hatta idza ja'uha, sampai kemudian mereka sampai ke neraka, futihat abwabuha, dibuka pintu neraka, naudzubillah. Wa qala lahum khazantuha, berkata kepada mereka, siapa khazanah? Siapa tadi khazanah? Penjaga, para penjaganya, malaikatnya. Jadi khazanah ini jamak dari khazin. Ya. Seperti sahir jamaknya saharoh.
Kahin jamaknya kahanah bisa. Ya, fajir jamaknya fajarah. Ini khazin jamaknya khazanah. Para penjaga. Para penjaga ini mereka berkata, "Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza?" Kata para penjaga ini, apa belum datang ke kalian para rasul dari kalian sendiri, dari kaum kalian atau dari bangsa kalian manusia, yang mana para rasul itu mentilawahkan, membacakan buat kalian ayat-ayat Rabb? Ya. Nah, ini kan membacakan ayat-ayat ini berarti bukan sekadar bacaan, namun membuat kalian tuh paham sebenarnya apa yang dibaca. Ya. Kita takutnya, ya semoga Allah hindari keluarga kita orang-orang yang sangat awam. Mereka nggak pernah mau tadabbur Al-Quran. Takutnya misalnya, kalau misalnya mereka tetap dalam keawaman level yang sangat buruk gitu kan, nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran, nggak mau datang pengajian-pengajian tafsir Al-Quran dan semacamnya. Ini berlaku untuk laki-laki terutama, karena beban mereka lebih besar daripada perempuan. Ini takutnya ketika ditanya nanti, bukankah ada orang-orang yang membacakan buat kalian Al-Quran, mengajarkan? Ada nggak sekarang di Indonesia yang ngajar Al-Quran? Ya ini majelis Al-Quran banyak sebenarnya. Walaupun sebagian juga ada banyak yang nggak benar semaunya. Tapi takutnya ditanya kayak gitu. Bukannya udah ada yang ngajarin Al-Quran? Kenapa kalian nggak berihtida dengan Al-Quran yang mana yahdi lillati hiya aqwam? Bukankah di Al-Quran banyak peringatan? Ya. Nah, kemudian wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka para rasul ya, memberikan inzar, peringatan pada kalian akan pertemuan hari ini nih. Kalau misalnya kita ngaji tafsir Al-Quran, itu pasti ada kita membahas, ya maksudnya yang runut, pasti ada kita membahas tentang janji Allah dan ancaman Allah. Itu pasti, karena Al-Quran penuh dengan isi itu. Sehingga orang-orang yang ikuti majelis tafsir terus gitu kan, baik di sini atau dimanapun, itu akan sering masuk ya tentang ancaman Allah, tentang rahmat Allah, tentang semuanya. Hujjah tertegakkan atasnya. Lah ini kan kemudian apa jawab mereka? Qaulu bala, iya ada, berarti mengakui. Tahu. Nah, makanya di surat Al-Mulk, ya di surat Al-Mulk juga dikatakan hal yang sama. Para malaikatnya ini bertanya kepada orang-orang ini, kullama sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Para penjaga malaikat ya, para penjaga neraka berkata, alam ya'tikum nadhir, emang belum pernah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Ini berarti nadhir di sini enggak mesti rasul, maksudnya yang penting yang Allah titipkan kepadanya ilmu, kemudian diberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Apa kata mereka? Ngaku mereka, qalu bala. Iya, bala di sini artinya iya. Qad ja'ana nadhir, telah datang memberi peringatan. Nadhir boleh rasul, ya boleh juga siapa? Yang penting memberi peringatan. Seorang pemberi peringatan. Tapi fakadzabna, kami enggak percaya. Atau bisa dikatakan kami nggak mau ikut-ikutan sama dia. Ya. Makanya mereka dikatakan oleh Allah fa'tarafu bidzambihim. Masuk oleh ashabi saya. Mereka akhirnya mengakui dosa mereka. Nauzubillah. Tapi nggak bermanfaat pengakuan itu. Qalu bala ya, walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Tapi sudah disegel dah azab mereka. Mereka mengakui ada, tapi udah nggak ada, ampun. Qila udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam abadi selamanya, naudzubillah. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dan itulah seburuk-buruk tempat buat orang-orang yang mutakabbir. Kata Nabi, takabur batarul haq wa ghamtun nas. Melawan kebenaran, melawan nazir, melawan orang yang mengajarkan
Al-Quran, ya, dan merendahkan manusia. Termasuk merendahkan orang yang mengajar Al-Quran itu merendahkan ulama, merendahkan para pencari ilmu karena mereka ilmunya bagus, karena mereka ada ilmunya. Itu takabur. Takabur terburuknya takabur. Mungkin ada takabur terhadap orang biasa, maksudnya merasa saya lebih kaya dari kamu, ya. Itu masih ringan itu. Ya, dalam artian takabur semuanya buruk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak masuk surga ya kalau di sana di kalbu kita ada sedikit dari kesombongan. Tapi kesombongan yang terburuk Rasulullah definisikan ghamtun nas, batrul haq, itu yang pertama. Ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ya, merendahkan manusia buruk, tapi merendahkan manusia dalam hal agama, maksudnya manusia itu beragama, tapi kita rendahkan, wah ini jauh, ini lebih buruk, dan itu yang menimpa orang-orang musyrikin dan Yahudi. Ya. Baik, naudzubillah. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca tafsirnya. Wa yukhbirul ladzina la yu'minuna biyaumil qiyamati bima yasu'uhum wa huwa anna a'dadna lahum yaumal qiyamati 'adzaban muji'a. Dan Al-Qur'an mengabarkan orang-orang yang tidak beriman pada hari kiamat akan hal yang memperburuk mereka, yasu'uhum, memperburuk kondisi mereka. Wa huwa anna, yaitu bahwasanya kami a'dadna, telah menyiapkan lahum, buat mereka, yaumul qiyamah, hari kiamat, azab yang muji', azab yang menyakitkan, yang pedih. Nah, sekarang 11 berkaitan dengan karakter manusia, ketergesaan. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia da'a yad'u, berdoa kepada Allah, berdoa minta sesuatu. Bisyarri, berdoa keburukan. Du'aahu bil khair, seperti doanya dia meminta kebaikan. Maksudnya apa? Manusia itu kadang gak mikir. Ketika dia mendoakan keburukan, itu layaknya dia mendoakan kebaikan. Maksudnya, contoh sampel, seorang bapak ngelihat anaknya main PS terus misalnya, kemudian bapak itu ngomong nyerocos saja, nyerocos dalam artian apa, ngejelek-jelekin tuh anak. Dan itu bisa menjadi doa. Kalau misalnya kita ngedoain orang, barakallahu fiik, jazakumullah khaira, semoga Allah berkati perdagangan antum, mudah-mudahan antum sehat ya, mudah-mudahan antum sehat. Itu kan cepat gitu, maksudnya nggak mikir. Kadang kita ngedoain baik kepada orang nggak mikir, karena kebiasaan mungkin. Barakallahu fiik, masya Allah antum, mudah-mudahan baik-baik aja antum. Iya. Hati-hati ya, mudah-mudahan Allah lindungin antum. Nggak mikir, maksudnya cepat gitu. Nah, kadang manusia untuk doa keburukan secepat itu juga gitu, maksudnya. Dasar anak setan lo gitu kan. Spontan. Dasar anak bandel, atau mengutuk anaknya sendiri. Habis itu baru nyesel. Ya, pas udah jadi batu baru nyesel. Nah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia ini, insan di sini jenis, maksudnya kita semua. Kadang kita tergesa dalam ngutuk orang. Ya. Apalagi anak sendiri ternyata yang dikutuk. Kutuk itu kan nggak mesti harus doain, mudah-mudahan Allah jadikan kamu, mudah-mudahan jadi tikus kamu. Enggak mesti gitu, maksudnya. Ini anak kamu penjahat ya kamu ya. Itu udah. Itu sebenarnya udah berpotensi melaknat itu. Karena negatif. Enggak mikir gitu. Padahal itu juga berbekas di psikologisnya juga. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Kadang kita juga ada konflik sama orang. Kemudian mudah-mudahan tuh orang cepat mati tuh orang. Ya. Ngomong kayak gitu tuh nggak mikir bahwasanya manusia itu, muslim harus merahmati juga. Maksudnya, orang punya kesalahan. Jadi ya itulah manusia.
Allah tuh sudah kabarkan karakter kita. Ya yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kenapa? Wa kana al-insanu ajula. Karena manusia itu ajul. Ajul itu tergesa. Dan kata Allah kata Rasulullah al-ajalatu minasyaiton. Ketergesaan itu dari syaitan. Buru-buru, enggak mikir dulu. Ya, itu kayak gitu. Dan baru kita nyesel, oh iya ya kenapa saya ini? Karena tiba-tiba mentalak istrinya, ya, karena emosi. Oh iya ya, jadi itu talak. Kenapa saya gini? Ya, repot ya manusia. Tapi ya itulah hamba Allah. Qala mufassirun di tafsirnya, wa yad'u al-insanu li jahlihi ala nafsihi wa waladihi wa malihi 'inda al-ghadabi bisyurur. Kadang-kadang manusia itu mendoakan ya, li jahlihi disebabkan kebodohan manusia. Li jahlihi yaitu bisababi jahli al-insan, kebodohan dirinya akan dirinya, mendoakan atas dirinya. Wa yad'u ala, yaitu doa ala yang mendoakan keburukan atas dirinya sendiri loh. Gimana? Misalnya ada sesuatu yang kayak dia kurang apa, dia merasa ngeri atasnya, waduh celaka aku. Lah itu kan berarti doain dirinya. Ya wis celaka nanti. Nah, wah mati aku. Ya mati beneran habis itu. Ya ala nafsi wa waladihi, kadang kepada anaknya sendiri, wa malihi, kadang mendoakan keburukan kepada hartanya sendiri. Wah, habis hartaku ini kayak gini kan. Padahal belum. Indal ghadabi, ketika dia masih marah, mendoakan bisyurur, keburukan buat dirinya, buat anaknya, buat hartanya. Mithla du'aihi li nafsihi bil khair, seperti dia berdoa kepada dirinya untuk kebaikan. Berdoa untuk dirinya dalam hal kebaikan. Falau istajabna du'ahu bisyarri lahalaka. Kalau misalnya seandainya kita menjawab doanya pada keburukan itu, hancur dia itu. Iya. Wa halaka maluhu wa waladuhu, dan hancur hartanya dan anaknya. Ya, kalau misalnya selalu Allah kabulkan itu. Tapi kan alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim, enggak dikabulkan untuk banyak dari doa-doa sembarangan ini. Wa kana al-insanu majbulan 'ala al-ajalah. Manusia itu majbul tercetak atas apa? Ketergesaan dia. Walidha, dan oleh karena itu fa innahu qad yata'ajjalu ma yadurru. Kadang-kadang manusia itu bersikap tergesa-gesa terhadap apa yang justru bermadarat buat dia. Ya. Tergesa mencari dunia itu tergesa-gesa padahal itu bermadarat buat dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, setelah ini kita lanjutkan sedikit tentang amalan apa namanya? Penghapus dosa, tapi sepertinya panjang itu karena penghapus dosanya kita sudah sampai di halaman 33, durhaka terhadap orang tua, tetapi ini panjang ya. Mungkin cukup sampai tafsirin aja insyaallah ya. Insyaallah sampai tafsirin aja. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.